talak. Lihat ya, talak ada dua jenis. Ada berapa jenis? Satu, talak satu, talak dua, talak tiga. Ini berbeda-beda nih. Talak satu, talak dua, talak tiga. Jenis kedua, langsung talak tiga. Jelas? Yang kedua langsung talak tiga. Jadi bisa seseorang mengatakan pada istrinya, kamu saya talak tiga. Bisa. Apa ngaruhnya Ustadz? Nanti saya cerita. Oke, lihat ya. Yang umum dulu ya, talak satu, talak dua, dan talak tiga. Lihat ya. Kalau andaikan sudah nggak bisa lagi berubah, seorang suami contoh mengatakan pada istrinya, kamu saya talak. Atau dengan perkataan semacam itu, yang semisal, yang bermakna sama. Misal, silahkan kamu pulang ke orang tuamu, saya balikin kamu ke orang tuamu. Atau, mulai dari hari ini kita bukan suami istri. Atau, mulai hari ini kamu hidup sendiri, aku bukan suamimu lagi. Atau kata-kata yang setara dengan itu, paham ya? Ini hati-hati banget. Makanya laki-laki itu perlu belajar agama supaya mereka tahu bahwasanya perkara talak ini bukan main-main. Ketika dia sudah ngucapin begitu, jatuhlah apa? Talak satu. Saya bahas agama dulu, saya belum bahas tentang hukum negara ya. Agama dulu. Begitu laki-laki ngucapin talak, maka berlakulah masa iddah. Apa namanya? Masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu sampai cerainya sempurna. Berapa lama masa iddah atau masa tunggu ini? 3 kali suci. Gampangnya 3 kali suci. Ibu sekali suci, ibu 2 kali suci, ibu 3 kali suci. Maka selesai masa iddahnya. Jelas ya? Berarti pas ditalak lagi misalnya haid. Sekali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Paham sampai di sini? Berapa kali suci masa iddah? Oke, perhatikan baik-baik laki-laki. Selama masa iddah, perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Jadi itu seperti masih istri. Walaupun sudah ditalak, dia tetap harus tinggal di rumah suaminya. Untuk apa? Kan ini kan pelajaran, pendidikan. Siapa tahu sadar nih pas masa talak, pas masa iddah, Maka selama 3 kali suci itu, seorang perempuan berada di tempat suaminya. Andaikan pas lagi masa iddah, sambil nunggu 3 kali suci, ternyata mereka baikan. Somehow mereka kemudian baikan. Atau suaminya bilang, kita rujuk yuk, kita balikan yuk. Atau kata-kata yang sama ya, kita jadi suami istri lagi yuk. Itu sudah masuk rujuk. Jelas? Jelas ya? Ada orang lagi sudah ditalak, selama masa iddah ada ajakan rujuk atau berhubungan badan misalnya, berarti itu sudah jadi rujuk. Rujuk berarti sudah jadi suami istri lagi. Itu talak pertama. Ribut lagi, terus bilang kamu saya talak 2, kamu saya talak lagi, atau ucapan semacamnya. Masa iddah lagi. Oke. Lalu kemudian ternyata beberapa waktu lagi, belum 3 kali suci, rujuk lagi. Masalah lagi, ribut lagi. Suaminya bilang lagi, saya talak kamu lagi. Udah keberapa nih? Lihat baik-baik, 3 kali talak, nggak ada bisa balik lagi. Makanya hati-hati banget. Ini jatahnya cuma 3, dan ketiga ini nggak balik lagi. Saya 17 tahun saya menikah, nggak sekalipun saya bilang sama istri saya talak. Dalam keadaan yang paling sulit pun dalam hidup saya nggak pernah bilang bahwasanya sekalipun saya talak istri saya. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Begitu sudah terjadi talak 3, ini nggak bisa balik lagi. Kecuali ada satu kasus yang bisa buat balik. Mau tahu kasusnya? Di dalam Al-Quran berkata Allah, kalau istrinya nikah lagi sama seorang laki-laki, lalu laki-lakinya nikah lagi dengan seorang perempuan, dua-duanya menikah, lalu mereka berdua cerai, setelah itu baru boleh nikah lagi. Dan gak boleh disetting, gak boleh disengaja. Susah kan? Makanya jangan main-main dalam agama. Soalnya aturan agama itu begitu. Kurang apa Allah ngasih tahu kita bahwa talak itu cuma 3. Bisa difahami sampai di sini. Nah berarti ketika sudah talak 3, udah selesai.